Halo semuanya, jadi di sini aku bakalan sharing tentang apa-apa aja yang harus ada di dalam PPT sidang skripsi. Jadi kalau misalnya kalian ditanya apa aja sih yang harus ada di dalam presentasi sidang skripsi, jawabannya sebenarnya simple, abstrak. Jadi kenapa jawabannya abstrak? Karena semua yang ada di abstrak itu bakal kita jelasin di PowerPoint, kayak misalnya dari judul, latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, kemudian isi dan kesimpulan. Terus udah sih. Nah gitu, jadi kalau misalnya kalian masih bingung kayak gimana, ini tergantung kampus kalian juga. Coba kalian tanya-tanya lagi. Ini aku ngomongin kampus aku aja kali ya. Jadi kalau di kampus aku tuh bener-bener harus yang penting-pentingnya itu loh, karena waktunya juga mepet banget. Aku cuma dikasih waktu 10 menit. Oke, jadi yang pertama itu latar belakang. Nah di latar belakang ini kalian menjelaskan apa-apa aja yang melatar belakangi penelitian kalian. Selain itu juga kalian bakal ngejelasin ketertarikan kalian terhadap objek yang kalian pilih. Di sini itu kalian gak usah terlalu panjang bertele-tele, gak usah. Kalian itu harus menghabiskan waktu di bagian isi. Jangan sampai kalian menghabiskan waktu di bagian latar belakang, di bagian isinya di stop keburu abis, kan nggak lucu. Oke, setelah latar belakang, kita masuk ke rumusan masalah. Mengungkapkan secara singkat, padat, dan jelas tentunya. Jadi di sini aku sih nyantumin ya rumusan masalahnya itu apa. Dari banyaknya eksplanasi yang sudah dijabarkan, maka saya membatasi kajian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. Terus udah beres rumusan masalah, kalian langsung kaitkan ke bagaimana cara untuk membedah si rumusan masalah ini. Kalau di kampus aku sih pakai landasan teori. Jadi landasan teori ini untuk membedah atau pisau bedah si rumusan masalah supaya terjawab si rumusan masalahnya. Akhirnya aku menjelaskan landasan teori bla 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 bla, dan setelah landasan teori selesai dijelaskan, baru aku menjelaskan tentang bagaimana metode aku untuk mengumpulkan data-data. Karena aku kualitatif ya, aku jelasin lah. Aku kualitatif, terus deskriptif analisis, terus aku juga ngasih tahu teknik pengumpulan data aku itu ada 3, ada pengumpulan data, ada analisa data, dan ada penulisan laporan. Nah setelah semua sudah, aku sih nggak masukin tujuan dan manfaat karena waktu proposal tuh aku udah ngasih tahu ini kan sidang skripsi, jadi ya sidang hasil gitu kan. Jadi aku langsung masuk ke hasilnya. Hasilnya itu aku ngejelasin bener-bener dari 4P-nya tadi. Jadi dari pribadinya apa, prosesnya apa, presnya apa, dan produknya apa. Aku jelasin secara singkat, padat, dan jelas. Aku kasih tahu poin-poinnya, kasih tahu inti-intinya, dan sisanya sudah dijabarkan di skripsi kan. Jadi aku cuma ngasih poin-poin per poin aja, keywordnya aja, kata kuncinya aja dari semua isi yang dideskripsikan. Nah karena aku ngambilnya deskriptif analisis, jadi aku menganalisis tuh. Jadi analisisnya apa, bla 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 bla, aku jabarin secara singkat, padat, dan jelas juga. Nah kemudian hasil atau kesimpulan yang aku dapatkan itu dijelasin lagi di slide berikutnya. Jadi ya totalnya ada sekitar 10 slide sama terima kasih. Dan aku bener-bener menghabiskan waktu aku di bagian isi dan bagian hasil. Dan selesai, terima kasih, itu aja. Itu bener-bener abstrak banget, karena di abstrak tuh kalian menjabarkan itu semua. Kalau misalnya kampus yang lain mungkin beda, tapi kurang lebihnya sama kayak gitu. Itu adalah poin-poin yang memang harus dijelaskan di presentasi. Karena presentasi itu menurut sependek pengetahuan aku, dia tuh lebih tinggi gitu loh poinnya atau persentase penilaiannya. Jadi sebisa mungkin kalian harus sering-sering latihan presentasi. So that's it. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.